Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan musuh-musuh dan para pembenci Presiden Jokowi. Itu sepertinya semakin frustasi, teman-teman. Semakin frustasi, kehabisan akal, bagaimana caranya untuk menjatuhkan dan menggulingkan Pak Jokowi. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, sudah berapa isu yang mereka angkat, tapi masih mental, teman-teman. Tidak mendapat respon sedikit pun, tidak mengganggu sedikit pun Pak Jokowi. Bahkan terakhir, mereka kemarin melakukan diskusi di sebuah hotel, kalau nggak salah teman-teman ya, dibubarkan oleh orang yang tak dikenal. Ya mungkin ini bentuk apa ya, kemarahan, bentuk kekesalan masyarakat yang melihat mereka ini selalu menyebar fitnah dan kebohongan, teman-teman ya. Mungkin ini reaksi-reaksi yang ada di lapangan lah gitu. Tapi ya bisa dilihat teman-teman, semakin mereka menyerang, semakin mereka memfitnah Pak Jokowi, tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi itu semakin meningkat. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Banyak yang menyerang Jokowi, tapi tingkat kepuasan masyarakat justru meningkat. Iya, kalau kita perhatikan memang fenomena ini kan ada 3 layer ya, 3 lapis. Kalau kita lihat di sosial media, itu kan sepertinya kayak hiruk pikuk banget. Upaya untuk menjatuhkan pamor, menjatuhkan citra Pak Jokowi secara langsung maupun melalui keluarganya, anak mantunya ya. Jadi serangan terhadap Pak Jokowi itu terutama belakangan, sebulan belakangan, 2 bulan ini mungkin ke Kaisang soal jet pribadi, ke Gibran soal pupu papa, ke Bobby soal blok Medan. Dan macam-macam gitu. Itu sepertinya rame di sosial media. Tapi itu sebenarnya adalah badai dalam secangkir kopi. Jadi orangnya sebenarnya itu juga. Saya sudah lihat di big datanya, itu pelakunya hampir sama sebenarnya dengan pelaku-pelaku Pilpres kemarin yang memprotes soal pencawapresan Gibran itu. Jadi kalau kita mau sederhanakan, pelakunya itu adalah ya pendukung Anies, kemudian pendukung Ganjar Mahfud sebenarnya, Anak abah sama dan kelompok-kelompok anak ayah aktivis yang memang selama ini memang kritis terhadap pemerintah. Jumlah mereka tidak signifikan. Artinya mayoritas masih tetap mendukung, masih tetap tidak terpengaruh dengan itu. Itu realitas pertama tuh di sosial media. Nah, realitas di sosial media ini kemudian berbeda juga dengan realitas di media. Media ini kadang-kadang merujuk kepada apa yang terjadi di sosial media, tapi kadang-kadang dia memverifikasi sendiri kenyataan-kenyataan itu. Tapi realitas di media ini jauh lebih objektif daripada realitas di sosial media. Karena ada verifikasi tadi. Terverifikasi. Jadi walaupun misalnya mereka dalam 1-2 hari ikut-ikutan isu yang ramai di sosial media, tapi hari ketiga, keempat, kelima mereka udah selesai. Ya. Jadi tidak dilanjutkan lagi oleh mereka. Sehingga relatif lebih objektif sebenarnya realitas media ini. Nah, realitas yang benar-benar objektif adalah realitas di lapangan. Di lapangan ini, di perkotaan dan pedesaan sebenarnya. Yang itu ditangkap oleh lembaga-lembaga survei. Di masyarakat pada dasarnya masyarakat itu tidak bermasalah dengan Pak Jokowi. Mereka tetap senang, mereka tetap puas, mereka hidupnya baik-baik aja. Kalau kita lihat pasar juga masih rame, mall juga masih rame, transportasi publik selalu penuh, orang masih terus bekerja. Walaupun ada banyak berita tentang PHK di industri garmen, di industri macam-macam, tapi begitu juga daya serap di dunia kerja juga masih terus berlangsung. Jadi sebenarnya akhirnya kumulatifnya seperti apa yang ditemukan oleh data itu. Jadi mayoritas rakyat Indonesia itu hari ini masih puas dengan Jokowi ini, ditambah program-program perlindungan sosial Pak Jokowi masih berjalan terus juga. Sehingga hari ini bahkan, ini fakta ini penting buat diketahui, kemiskinan ekstrim di Indonesia itu sudah mendekati 0%. Dari 6% waktu Pak Jokowi jadi presiden. Jadi kemiskinan ekstrim itu orang yang sampai nggak bisa makan gitu loh. Kasarnya begitu sebenarnya.
Jadi dari 6% tinggal 0, berapa persen lah gitu. Jadi sudah mendekati 0%. Dan di zaman Pak Prabowo akan dipastikan benar-benar 0%. Tidak ada lagi orang yang mengalami kemiskinan ekstrim. Gitu. Saya kira itu. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ini ada fenomena aneh Waduh, Pak Habibur Rahman. lebih norak di media sosial kita. Ada pihak-pihak yang semangat sekali mempersoalkan akun Fufu Fafa. Akun tersebut disebut milik Mas Gibran di masa lalu dan disebut juga menyerang Pak Prabowo dan termasuk juga Om Dewan. Kalau toh akun tersebut milik Mas Gibran, meskipun ternyata bukan, sikap mempersoalkan postingan akun tersebut di masa lalu adalah sikap yang ahistoris atau mengabaikan fakta-fakta sejarah. Betul Jelas? banget. Ya, sejak 2019 sudah tidak ada lagi permusuhan atau dikotomi antara tokoh-tokoh bangsa, yaitu kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Jokowi. Ya, sejak saat itu kita semua sudah sepakat untuk bersatu padu membangun bangsa dan negara. Jadi kalau hal ihwal yang terjadi di masa lalu diungkit-ungkit kembali, pastilah maksudnya sangat Untuk buruk, memecah belah, Pak. yaitu mengadu domba bangsa. Betul. Kami ingatkan ya kepada kita semua bahwa rakyat sudah cerdas ya, dan tidak bisa lagi diadu domba. Ayo kita bersatu, maju ke depan, kita move on ya, kita songsong Indonesia emas bersama-sama. Orang menjadi tak percaya karena rangkaian kebohongan itu juga terus dilawan para pecinta Jokowi. Kita harus lawan. Jokowi barangkali diam, tapi relawan Jokowi tak membiarkan kebohongan itu Oh, jelas, Mas menggantung Ade. di udara begitu saja. Jangan dibiarkan. Akibatnya masyarakat jadi tak percaya dengan rangkaian fitnah itu dan mereka justru tetap sangat mencintai Jokowi. Kini seperti saya katakan, yang jadi sasaran bukan lagi Jokowi, melainkan kedua putranya, Gibran dan Kaisang. Yang pertama lewat pembongkaran akun Fufu Fafa, yang kedua lewat kasus penggunaan jet pribadi yang ditebengi Kaisang. Kedua putra presiden semula juga diam saja. Untuk sementara waktu terkesan bahwa kaum anti Jokowi di atas angin. Tapi sekarang serangan mereka perlahan berantakan. Saya mulai dulu dari bos saya di PSI, Kaisang. Kaisang akhirnya menemukan momentum untuk datang ke KPK secara sukarela, bukan karena dipanggil, untuk melakukan klarifikasi soal perjalanan ke Amerika dengan menggunakan jet pribadi kenalannya. Tapi ya teman-teman ya, kalau kita lihat para pembenci Pak Jokowi ini ya, memang mereka gigih, mereka pantang menyerah. Tapi serangan-serangan mereka itu sepertinya hanya dikonsumsi oleh kaum-kaum mereka sendiri gitu loh. Tidak pernah menyentuh kaum-kaum pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi di tahun 2024 kemarin. Ya bisa kita lihat di media sosial, di Twitter, orang-orang yang bersuara, orang-orang yang menggugat dan segala macam ya, kaum-kaum sepertinya kaum-kaum 16% dan kaum-kaum 24% teman-teman ya. Mereka tidak ada apa-apanya gitu. Kalau kita mau melihat jumlahnya teman-teman. Tapi ya itu fakta ya. Dan kalau kita lihat kemarin terakhir, diskusi mereka ini kan diskusi Said Didu, diskusi dari Din Syamsuddin. Ya, Din Syamsuddin ini adalah salah satu tokoh yang saya hormati dulunya teman-teman. Saya hormat, saya suka dengan beliau, tapi sekarang setelah beliau ini sering mencaci maki Pak Jokowi, sepertinya aduh, nggak banget itu teman-teman. Karena apa ya, beliau ini tidak bisa melihat secara objektif gitu. Tidak mungkin seorang manusia itu penuh dengan keburukan tanpa ada kebaikan. Dan tidak mungkin manusia ini semuanya kebaikan tanpa ada keburukan, kecuali Nabi mungkin ya. Dan inilah para pembenci ini yang katanya sih apa ya, agamis dan segala macam, tapi isu-isu yang mereka angkat, isu-isu yang mereka hembuskan itu apa ya, tidak objektif teman-teman, tidak fair lah gitu. Jadi apa yang menjadi target mereka nih adalah kemudian dimainkan oleh beberapa kelompok politik yang itu-itu aja, yang kecil berisik, itu tidak kena sasarannya. Nah, mulai lagi dengan target-target yang dengan cara-cara yang lain ya mereka ya, membuat satu flying victim. Ya contohnya ada acara kemarin ya, kelompok-kelompok itu juga yang ternyata dibubarkan. Kita nggak tahu yang bubarkan siapa gitu loh. Di Hotel Kemang itu, yang bubarkan siapa? Ya kita nggak tahu apakah kelompok yang mereka yang pura-pura yang nggak tahu, atau mereka
tidak tahu, tapi ada kelompok yang sama di dalamnya yang melakukan itu, gitu. Sehingga apa? Untuk mendorong ya pemikiran atau opini publik bahwa ini kerjaannya Pak Jokowi. Betul. Ya, lagi-lagi Pak Jokowi. Mulyono ya kan? Saya heran loh sama orang Indonesia ini ya. Jadi kenapa semua kesalahan, memang dia tidak sempurna, Pak Jokowi tidak sempurna, ada juga kesalahan-kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Tetapi kenapa seakan-akan negara ini ya saat ini yang salah dia gitu, padahal Anda nggak pernah cek partainya bagaimana, korupnya seperti apa, DPR gilanya seperti apa gitu ya. Kemudian kementeriannya pecah di antara mereka seperti apa, gitu. Terus yang selama ini Pak Jokowi dengan kekuatan yang memang seadanya, sekemampuan dia dengan finansial yang beda dengan Prabowo yang memiliki kemampuan finansial, paling tidak dia akan bisa melawan itu oligarki. Pak Jokowi tidak bisa melawan oligarki saat itu, tapi kenyataannya dia mampu membuat satu kebijakan-kebijakan yang walaupun menentang gitu loh kadang-kadang, ya kan, dan akhirnya dihajar-hajar juga dia gitu. Seperti saat ini dimainkan, dihajar, mau nggak mau dia harus taken itu yang namanya Pepres untuk ekspor pasir, ya kan. Itu kan permainan-permainan ya, ketika satu pemimpin tidak punya kemampuan finansial, dibiayai hidupnya, dan itu akan terjadi gitu. Tetapi ya inilah Indonesia gitu. Mudah-mudahan Prabowo enggak ya, karena minimal dia punya modal 50% waktu pemilu kemarin. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga ini bisa membuka kepala, pikiran, serta ya mungkin membuka wawasan kita ya terkait apa yang terjadi belakangan ini. Utamanya serangan-serangan terhadap Pak Jokowi beserta keluarganya, serangan-serangan kepada Pak Prabowo terkait akun Fufu Fafa untuk memecah belah persatuan dan kesatuan, untuk memecah rekonsiliasi yang sudah dibangun sejak 5 tahun lalu oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan yang perlu kita garis bawahi teman-teman ya, para elit yang busuk dalam tanda kutip ya, mereka itu tidak menginginkan sebuah rekonsiliasi yang panjang, sebuah persatuan Indonesia, sebuah keharmonisan antar pemimpin Indonesia, karena ya itu menjadi sebuah kelemahan teman-teman. Kalau para pemimpin ini bercerai-berai, ya itu sebuah kelemahan. Tapi kalau pemimpin ini bersatu, itu sebuah kekuatan bagi Indonesia untuk maju, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Makanya elit-elit busuk ini tidak akan pernah senang melihat para pemimpin-pemimpin ini bersatu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.